Jadi sebelum menunjukkan beliau bilang ke kita jangan difoto ya, seperti itu. Jadi kita ya nggak mau fotonya, tidak ada dokumentasi sama sekali. Kemudian yang SMA itu bapak udah terlihat gondrong, gondrong rambutnya. Kalau yang kuliah pakai kacamata gitu. Covernya ada cover UGM gitu. Warnanya biru, covernya itu cover lama, terus ya pakai foto bapak pakai kacamata. Warnanya asli apa Pak ijazah UGM itu? Warnanya covernya luar biru tua. Kalau ijazahnya sendiri warnanya apa Mbak? Saya kayak kurang perhatian apa putih apa ya, kurang perhatian saya kayaknya. Cuma saya lihat fotonya aja bapak pakai kacamata seperti yang di luar itu. Sempat ditanyakan nggak kenapa alasannya kemarin dulu pakai kacamata atau sekarang nggak? Oh ya, Pak Jokowi pernah cerita kalau dulu pakai kacamata -1,5 atau berapa gitu, tapi setelah itu kacamata pecah tidak dipakai. Terus bilang kok dipermasalahkan orang pakai kacamata sama enggak itu kan enggak masalah seperti itu. Kalau yang untuk ijazah fakultas kehutanan itu apakah sama yang beredar dengan di media sosial itu, Mas? Kalau secara pastinya kita nggak tahu ya, cuma secara visual ya memang sangat mirip. Tapi apakah itu foto yang beredar itu ijazah yang sama ya kita nggak bisa memastikan. Di ijazah itu juga Pak Jokowi masih mengenakan kacamata atau gimana? Masih pakai kacamata. Tadi juga kita sempat tanyakan, terus beliau juga cerita karena minusnya sedikit pecah akhirnya terus udah nggak dipakai. Jadi aneh, sebelumnya tidak pakai kacamata, pas ada ijazah pakai kacamata, surat nikah juga pakai kacamata, yang sama fotonya itu juga, setelahnya nggak ada lagi pakai kacamata. OP dan UGM tidak boleh pakai kacamata. Berarti maksudnya ini ya, bahwa yang asli yang ditunjukkan di depan wartawan adalah sama dengan yang beredar di media sosial. Berarti itu palsu. Oleh karena itu sudah dipastikan ijazah yang ditunjukkan kepada wartawan itu ijazah palsu. Yang sudah 3 kali menggugat ini punya experience yang sudah sangat jelas, karena perdata sudah, pidana sudah, ya. Lalu mau apa lagi? Tinggal nanti proses tata negara, yaitu DPR MPR mengimpeachment, harusnya itu. Atau setidaknya panggil presiden untuk hak bertanyanya itu, atau justru hak berpendapatnya itu dikeluarkan. Apa misalnya? Jokowi tidak perlu lagi ngutus-ngutus orang dalam hal bikin surat kuasa. Kalau logika hukum ini cerdas diikuti, apa yang diperlukan? Jokowi bawa aja ijazah aslinya ke sini, ditunjukkan. Justru karena ada kecurigaan ya kembalikan aja kan tuh prosedur 2 menit. Jokowi sekarang sebagai orang biasa mengatakan ini loh, silakan bawa semua mikroskop dan seluruh peralatan kimia untuk menguji apakah secara forensik ijazah saya palsu apa tidak. Dengan cara itu orang memuliakan kembali Presiden Jokowi bahwa oke, dia tidak berbohong dalam soal ijazah. Gue kira masalah ijazah ini bakal selesai ya ketika tim dari TPUA mendatangi rumah Pak Jokowi dan bertemu dengan Pak Jokowi dan diperlihatkan ijazah asli kepada tim TPUA. Tapi nyatanya zong ya guys, malah justru anehnya para wartawan yang diperlihatkan ijazah asli dari Pak Jokowi, tapi dengan syarat tidak boleh mendokumentasikan, memfoto ataupun memvideokan. Nah tentu ini menjadi pertanyaan baru, kenapa kok seperti ini? Bukannya memang harus dipublikasikan agar rakyat tidak gaduh lagi, tidak ribut lagi, tidak bentrok lagi gitu loh di tengah-tengah masyarakat yang memang hari ini panas banget gitu. Ini kenapa guys? Apa memang disengaja atau bagaimana? Nah ini kan menjadi pertanyaan dan asumsi kita ya sebagai rakyat gitu ya. Yang bertanya-tanya gitu loh. Siapa yang meminta? Siapa yang mencari? Malah justru siapa yang diberikan? Kan gitu. Dan terakhir Pak Jokowi malah akan membawa ini ke ranah hukum dan melaporkan kepada kepolisian gitu ya. Dan bahkan ditanyakan juga oleh wartawan siapa yang akan dilaporkan. Ya kata Pak Jokowi ya tunggu nanti gitu. Nah ini pun langsung dijawab oleh Bung Rocky Gerung. Nanti akan dibahas di bawah ini. Ya teman-teman semua, apakah pembahasan ijazah asli ataupun palsu dari Pak Jokowi ini akan tetap bergulir dan akan tetap kita bahas? Sepertinya gue sendiri ya sudah bosan gitu loh. Maksudnya banyak pembahasan yang lain yang sepertinya perlu dibahas gitu tentang kebijakan dari Pak Prabowo sendiri. Soalnya Pak Jokowi ini kan sudah mantan gitu ya. Sebenarnya tak perlu lagi untuk diributkan gitu kan.
yang dimana nanti justru malah namanya terus naik dan naik gitu. Sementara pemerintahan Pak Prabowo nanti gimana gitu, ya tentunya mengganggu juga gitu. Walaupun dari netizen juga ada yang meminta gitu untuk pemerintahan Pak Prabowo mengambil sikap terhadap ijazah yang lagi rame ini gitu. Nah teman-teman semua, tadi kita sudah lihat ya pengakuan dari wartawan yang diwawancarai mengenai telah melihat ijazah dari Pak Jokowi, dan kita mendengarkan bahwasanya memang ijazah tersebut ada foto dari Pak Jokowi yang menggunakan kacamata, dan ini masih menjadi pertanyaan besar. Bahkan dari wakil ketua tim TPUA-nya sendiri mengatakan bahwasanya ijazah itu palsu katanya. Jadi gimana guys? Oke, kita langsung saja lihat ke videonya. Untuk orang-orang yang ngeributin ijazahnya Jokowi, dan untuk orang-orang yang bahkan sampai demo di UGM dan datengin rumah Jokowi untuk nanya ijazahnya asli apa enggak. Gua bingung. Kenapa sih kalian bisa se-effort itu, seniat itu untuk nyari tahu kebenaran ijazah satu orang yang bahkan statusnya hari ini udah sama kayak kalian, rakyat Indonesia biasa. Menurut gua Pak Jokowi itu udah masa lalu. Dia udah mantan presiden, bukan lagi presiden. Jadi dia sebenarnya udah nggak relevan untuk hadir dalam setiap topik pembicaraan tentang politik kita hari ini. Lagi pula masih banyak kok isu yang lebih penting daripada ijazah Jokowi. Kenapa kita nggak ngebahas niatan Pak Prabowo untuk merelokasi warga yang terdampak di Palestina, di Gaza hari ini? Kenapa kita nggak menyoroti praktek pelaksanaan makan bergizi gratis yang lagi banyak banget permasalahannya hari ini? Kenapa kita nggak fokus mengawal RUU Polri dan RUU KUHAP yang lagi dirancang di parlemen hari ini? Dan masih banyak lagi lah isu yang lebih penting daripada keaslian ijazah Jokowi. Jadi daripada sibuk ngurusin Jokowi, orang yang udah nggak relevan lagi dalam dunia politik kita hari ini, mending kita fokus sama hal-hal yang lebih urgent. Ngurusin sesuatu yang lebih berdampak buat masa depan kita semua, daripada ngurusin orang dari masa lalu yang terus-terus mencari perhatian. Jadi setuju, memang setuju. Beliau Pak Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi sama dengan kita rakyat biasa. Kalau terus-terusan dibahas ya kan, namanya malah justru akan semakin naik, dan itu juga nggak pengaruh gitu ya untuk kita semua gitu. Mengenai ijazah palsu ini yang mungkin nantinya misal ternyata benar itu palsu, ya mau apa gitu. Jadi bingung sendiri gue guys. Kita lanjut. Baru aja kemarin Pak Anies mengunggah ijazahnya. Sekarang giliran Ustadz Abdul Somad mengunggah ijazah SD-nya sampai ijazahnya yang bergelar doktor. Nah, buat yang diduga memiliki ijazah palsu, itu tidak punya malu atau memang ijazahnya itu memang palsu? Kalau imamin sholat, undang wartawan, boleh kamera, boleh video. Masuk gorong-gorong, boleh kamera, boleh video. Ya kan? Giliran undang wartawan buat nunjukin ijazah, cuma diundang, boleh lihat, nggak boleh video, nggak boleh foto. Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo panik karena rumahnya tiba-tiba digeruduk oleh puluhan orang. Puluhan orang ini datang bukan untuk jumpa fans dengan Jokowi, melainkan untuk menuntut Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya. Saking paniknya, Jokowi harus menurunkan ratusan aparat keamanan untuk menjaga kediamannya. Padahal yang datang cuma sekelompok mama dan bapak-bapak doang. Jokowi akhirnya sempat menemui salah satu perwakilan dari mereka. Namun sayang, pertemuan yang berlangsung kurang lebih 30 menit itu tidak membuahkan hasil karena Presiden Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah aslinya. Sebelumnya, sekelompok orang ini juga sempat menggeruduk UGM untuk mempertanyakan keaslian ijazah milik Jokowi. Namun pihak UGM bilang yang bisa menunjukkan ijazah aslinya itu ya pihak bersangkutan. Isu soal ijazah palsu Presiden Jokowi belakangan kembali ramai diperbincangkan karena ijazah UGM milik Presiden Jokowi ini dinilai memiliki terlalu banyak kejanggalan. Publik semakin penasaran karena hingga saat ini Presiden Jokowi masih enggan untuk menunjukkan ijazah aslinya. Akan jadi semacam pembuktian final karena akan ada saksi untuk menguji secara forensik ijazah itu, akan ada keterangan ahli yang memungkinkan Pak Jokowi ditampilkan supaya betul-betul ada hal yang
lebih dari sekedar pembuktian material, tapi Pak Jokowi juga bisa datang ke persidangan dan memberi keterangan supaya bukan sekedar barang buktinya yaitu ijazah ansih sebagai benda, tetapi juga martabat Presiden Jokowi. Dan itu sebetulnya yang dikehendaki oleh bangsa ini supaya selesai problem yang udah berabad-abad. Sebetulnya kita sebut berabad-abad karena seolah-olah ini masalah yang akan diingat terus dalam sejarah negeri ini kalau tidak diselesaikan. Jadi mulailah dengan satu prinsip bahwa praduga tak bersalah itu hanya ada di depan pengadilan. Kalau rakyat menduga bersalah itu wajar aja karena rakyat menunggu Presiden Jokowi pada waktu dia masih presiden untuk menampilkan ijazahnya. Karena itu hal yang bukan biasa, sangat standar. Mengapa? Karena presiden adalah pemimpin publik. Lain kalau dia sekedar individu biasa, orang nggak akan peduli mau berbohong kayak mau itu urusan moralnya. Tetapi karena beliau adalah pemimpin, maka orang menganggap bahwa dia dipilih untuk jadi pejabat publik, maka tidak boleh ada rahasia ke publik. Itu resiprokasinya begitu, tukar tambahnya begitu, diangkat untuk menduduki jabatan publik, maka konsekuensinya tidak boleh bikin rahasia di depan publik. Kan itu hal yang isi dari res publika, urusan publik itu segitu dasarnya. Lain kalau beliau adalah raja, maka tubuh privatnya harus dilindungi. Tapi tubuh privat Presiden Jokowi tidak terkait dengan ijazahnya. Mengapa? Karena ijazah itu dipergunakan untuk kepentingan administrasi pendaftaran pejabat publik. Dari beliau mencalonkan diri wali kota, lalu jadi gubernur, lalu jadi presiden. Semua itu ada prosedur administrasi publik. Kalau Pak Jokowi tidak punya jabatan publik, ya ngapain Pak Jokowi ladeni permintaan itu? Toh nggak ada konsekuensinya. Ini ada konsekuensinya tuh. Tapi dengan alasan bahwa itu udah pernah dibuktikan di KPU, bahkan sampai KPU, maka dirasa sudah cukup. Justru karena ada kecurigaan, ya kembalikan aja kan tuh prosedur 2 menit. Jokowi sekarang sebagai orang biasa mengatakan, ini loh, silakan bawa semua mikroskop dan seluruh peralatan kimia untuk menguji apakah secara forensik ijazah saya palsu apa tidak. Dengan cara itu orang memuliakan kembali Presiden Jokowi bahwa oke, dia tidak berbohong dalam soal ijazah. Nah, soal kebijakan lain lagi. Ini soal yang paling primer yang akan dibicarakan bertahun-tahun ke depan bila tidak diselesaikan. Di tengah maraknya ijazah palsu, kita roasting yuk. Presiden tanpa ijazah. Kasusnya banyak nggak sih? Katanya mantan presiden kita sebelumnya tuh ijazahnya palsu ya. Wah, berarti beliau tuh presiden yang lulus dari Akademi Ilusi Negara. Bayangin, dari wali kota, gubernur, presiden 2 periode tanpa ijazah. Cocok nggak tuh jadi brand ambassador KTP palsu glodok? Tapi ya, kalau itu memang benar, maka negara ini tuh sebenarnya harus bangga. Kita punya pemimpin yang lulus dari fakultas percaya diri, tanpa gelar, tapi bisa bikin menteri, bisa regulasi, bisa bikin anak jadi wapres lagi. Jangan lupa ya, di masa pemerintahannya itu kita udah lihat banyak keajaiban. Anak muda bisa jadi komisaris BUMN, proyek IKN jalan terus meskipun rakyat nanya siapa yang minta. Terus yang paling ajaib apa? Hakim MK bisa tiba-tiba ubah aturan buat nyelamatin anaknya sendiri. Jadi aku mulai ngerti sih sekarang. Ya mungkin benar ijazah beliau itu palsu. Tapi yang asli itu justru koneksi. Mau jadi pemimpin gak perlu pinter. Yang penting punya kartu keluarga deket istana. Ijazah bisa dipalsukan, tapi dinasti itu warisan. Halo guys, seperti yang sudah kita tahu sama-sama, kemarin Pak Jokowi sudah menemui para anggota TPUA, tapi ya beliau tidak mau menunjukkan ijazah aslinya karena ya nggak ada kewajibannya katanya untuk menunjukkan itu dan nggak ada kewenangan dari TPUA untuk memintanya. Nah, begini ya, ketika beliau menjadi wali kota, menjadi gubernur dan presiden, itu kan jabatan publik ya, dan saya rasa rakyat perlu untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pejabatnya. Dan saya rasa tentunya ini akan jadi kewajiban juga buat dia.
Selanjutnya adalah soal kacamata sih. Jadi menarik ketika dia bilang dulu matanya minus dan karena nggak mampu beli lagi, jadi dia nggak pakai kacamata. Saya ini pakai kacamata sejak kelas 2 SD. Dan pernah ketika kelas 1 atau kelas 2 SMA itu kacamata saya pecah. Dan orang tua saya nggak mampu beli lagi untuk beberapa bulan. Itu jadi siksaan buat saya. Nggak bisa nyalin tulisan di papan tulis dan kesulitan lah dalam belajar. Nah, yang jadi pertanyaan saya, gimana caranya tuh ya kacamata minus bisa sembuh? Apakah karena pecah lalu jadi sembuh matanya? Jadi obat sakit mata adalah obat mata minus ini adalah kemiskinan gitu. Lalu apakah memang menjadi seorang wali kota, gubernur, presiden nggak cukup itu gajinya untuk beli kacamata lagi? Beginilah ya, kebohongan akan selalu membuat semua hal yang sederhana jadi begitu rumitnya. Salam.